Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Pada konten ini saya akan membawakan cerita horor atau creepypasta. Judul pertama, Sketsa. Ketika tengah melintasi taman, aku dihentikan oleh pria paruh baya. Aku kenal dia. Dia merupakan pelukis jalanan yang sering kali terlihat di akhir pekan. Bukan sekedar pelukis biasa. Menurut orang-orang, dia merupakan paranormal yang mampu melihat masa lalu dan masa depan seseorang. Yang uniknya, ramalannya dituangkan melalui karya lukisan. Setelah kutanyai tujuannya mencegatku adalah hendak menjadikanku model dari lukisannya. Penasaran dengan kemampuannya, dan juga baru kali ini menjadi seorang model, dengan senang hati aku bersedia berpose untuk beberapa menit saja. Menakjubkan, bukannya menggunakan kedua matanya, dia malah menutupnya dengan kain hitam. Kupikir dia tak dapat melihatku dengan mata tertutup. Namun dibentaknya aku karena aku merubah posisi duduk, menandakan dia mampu melihat dengan mata tertutup. 30 menit berpose, akhirnya sketsaku telah selesai. Rasa takjub tak dapat kupungkiri ketika melihat hasil dari karya tersebut. Namun, setelah jeli dan mencoba menafsirkan karya itu, rasa takut kini memenuhi hati. Aku pun bertanya, kenapa gambarnya seperti ini? Gambarnya jelas menunjukkan wajahku, akan tetapi di belakangku ada mobil dan seorang terbaring di jalan. Aku tahu ini pertanda buruk. Lalu aku bertanya, apa aku akan menjadi pelaku, saksi, atau korban dari tragedi di belakangku? Kemudian pelukis itu menjawab, aku tidak bisa menjawabnya, namun kamu akan segera mendapatkan jawabannya. Aku yang tadinya hendak naik taksi mengurungkan niatku dan memilih berjalan kaki ke rumah pacarku. Meskipun jaraknya agak jauh dari tempatku sekarang. Sepanjang jalan, aku terus terbayang. Seketika aku menjadi orang yang parnoan. Untungnya tak ada tragedi sepanjang jalan. Namun sayang, pacarku tak ada di rumah. Rumahnya nampak kosong, sehingga aku memilih kembali pulang. Setelah kembali ke rumah, disinilah aku mendapati arti dari sketsa tersebut. Yang pertama, pelukis itu benar-benar seorang paranormal. Dan kedua, sketsa itu bukan meramal masa depan, melainkan masa lalu atau yang telah terjadi. Pacarku berada di rumahku, lengkap dengan ayah ibunya. Mereka sedang menungguku, sementara ibu dan ayahku sedang menjemputku setelah mendapat telepon dari kepolisian bahwa aku menjadi korban tabrak lari. Penghuni baru itu menyampaikan komplain. Katanya tempat ini terlalu ramai, sementara tempat tidurnya sempit, sehingga sulit untuk melakukan pergerakan. Selain itu, dia komplain mengenai pakaiannya yang seragam dan ketat. Meski ikat kepalanya dilepaskan, namun itu tak membuatnya merasa nyaman. Tak ada yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa menjelaskan bahwa semuanya hanya sementara, karena tempat ini merupakan persinggahan hingga hari akhir tiba. Jaga malam. Malam ini suasananya agak pengap. Seorang wanita datang kepadaku, meminta selimut dikarenakan di ruangannya sangat dingin. Kasihan mendengar pernyataannya, segera aku mencari dan memberikan selimut yang tak terpakai kepadanya. Dengan ucapan terima kasih, dia berlalu pergi. Rasanya aku yang berganti menggigil takut. Setelah kuperhatikan, wanita itu berjalan masuk ke ruangan mayat. Tubuh keluargaku. Aku bingung di mana keluargaku berada, karena dari beberapa hari yang lalu mereka semua menghilang. Lalu
ada sebuah telepon. Saat ku angkat, ada suara polisi yang berkata, "Kami menemukan keluargamu, dan DNA-nya cocok denganmu. Maafkan kami, tapi mereka semua ditemukan sudah tidak bernafas di dalam hutan." Aku bingung, siapa yang mengeluarkan tubuh mereka dari kulkas? Ramadan. Sesuai keyakinanku bahwa semua setan dibelenggu di bulan Ramadan. Keyakinan itulah yang membuatku berani keluar malam, mengunjungi rumah orang tuaku. Aku senang melihat dan bertemu mereka, meskipun mereka tak menyadari keberadaanku, dan akan terus begitu hingga aku pergi saat Ramadan berakhir. Jadi itu dia beberapa cerita horor atau creepypasta yang saya bawakan pada konten kali ini. Teman-teman boleh mengomentari atau berpendapat di dalam kolom komentar nanti. Juga mungkin teman-teman yang mempunyai cerita horor atau creepypasta yang teman-teman buat sendiri bisa teman-teman cantumkan di kolom komentar yang mungkin nantinya akan saya bawakan pada konten berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.